record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini karena materi kita sudah habis, jadi kita akan review sedikit materi di semester 1, yaitu teks eksposisi. Sudah belajar ya? Bisa dilihat? Bisa, Sir. Oke. Apa jaringannya agak-agak sangkut-sangkut gitu ya? Oke, ini teks eksposisi. Hari ini kita review identifikasi apa yang dimaksud dengan teks eksposisi dan jenis-jenis dari teks eksposisi itu seperti apa. Pertama, kita identifikasi itu dari permasalahannya apa dalam teks eksposisi. Setelah itu harus bisa membedakan mana permasalahan berupa fakta dan argumentasi, yaitu pengetahuan mengenai informasi di dalam teks eksposisi dan rekomendasinya apa di dalam teks itu. Oke, ini peta konsep kita hari ini yang harus kita selesaikan. Oke, silakan dibaca teks ini. Nanti saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan teks eksposisi itu. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah? Sudah. Jadi ini adalah teks eksposisi yang sudah saya tampilkan dengan anak-anak. Jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan teks eksposisi ini? Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ayo. Teks yang memberikan informasi, Sir. Oke, teks yang memberikan informasi. Ada lagi? Tidak bersifat mempengaruhi pembaca. Tidak bersifat mempengaruhi pembaca. Oke, berarti tadi teks yang memberikan informasi tetapi tidak mempengaruhi pembaca, gitu ya? Oke, apa lagi? Ada Iya, lagi? Sir. Oke, kita langsung saja ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi menurut para ahli? Sebentar. Jadi di sini teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi. Benar tadi, dikatakan apa? Teks yang memberikan informasi. Oke, pas nih, informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens. Sehingga setelah membaca teks diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Kira-kira kalau dia dikatakan kejadian, di mana biasanya kita temukan teks eksposisi yang bersifat kejadian? Ayo. Di mana? Di berita, Sir. Di berita, oke, di koran ya. Kalau dia dalam bentuk teks di koran, sekarang karena kemajuan teknologi ada yang namanya koran online juga. Kalau zaman saya dulu belum ada itu.
Makanya ilmu itu terus berkembang. Kalau dulu yang dalam berbentuk teks ya kalau tidak koran, majalah, tabloid seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk tampilan video itu bisa kita lihat di televisi. Kalau sekarang kan sudah berkembang internet, bisa menyajikan berbagai macam bentuk informasi baik dari segi teks, video, dan suara. Oke. Jadi teks eksposisi ini juga memiliki jenis-jenis teksnya. Nah, tadi sudah kita bahas teks berita, ya kan? Tadi sudah kita bahas salah satu sifatnya, kalau yang ini tadi yang bersifat suatu hal kejadian, itu bisa kita lihat berita. Berita bisa ditemukan di online ataupun di internet ataupun di koran, tabloid. Nah, di sini ada 7 jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks ilustrasi, berarti mengilustrasikan sesuatu. Yang ini perbandingan, yang memperbandingkan berita, seperti yang kita bahas tadi, proses terjadinya sesuatu. Biasanya ini seperti pembuatan kue ataupun pembuatan sesuatu lah yang dia memiliki proses untuk menjadikan yang bahan mentah tadi menjadi sesuatu yang lain atau menjadikan suatu benda kepada bentuk yang lain. Ada definisi, ada pertentangan, dan ada analisis. Oke, kita masuk dulu. Saya tidak akan menjelaskan secara tujuh-tujuhnya, tetapi nanti anak-anak akan pahami sendiri. Ada contohnya. Saya akan contohkan pertama dulu dari teks ilustrasi. Seperti apa teks eksposisi yang berjenis? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Tadi hilang sebentar koneksinya. Oke, bagaimana seperti jenis teks eksposisi yang berjenis atau bergenre ilustrasi? Mari kita lihat contohnya. Jadi pertama kita bahas dulu lah ilustrasi itu apa, yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat, biasanya menggunakan frasa penghubung. Nanti kita lihat contohnya. Saya disiapkan contohnya. Berita, yaitu yang surat kabar tadi. Perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Dia memperbandingkan sesuatu, misalnya kualitas TV merek A dan B mana yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itulah contohnya. Nanti ada teks yang saya buat. Prosesnya itu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Saya contohkan tadi teks misalnya membuat kue. Ini masuk dia dalam teks eksposisi berjenis proses. Definisi yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Kira-kira teks pohon pisang tadi termasuk yang mana? Dari yang ketujuh ini. Ayo, teks penjelasan tentang pohon pisang tadi. Definisi, Sir. Oke, definisi ya. Karena apa? Dalam teks pohon pisang tadi dia menjelaskan pengertian dari satu objek. Pohon pisang itu ini, kegunaan daunnya ini, batang tubuhnya kegunaannya ini. Jantung pisangnya bisa dibuat seperti didefinisikan semuanya manfaat-manfaatnya. Oke, yang keenam pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain. Pada umumnya menggunakan frasa penghubung meskipun begitu sebaliknya atau akan tetapi. Analisis, eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari satu gagasan utama. Oke, kita lihat. Contohnya seperti apa? Ini contoh teks eksposisi yang berjenis ilustrasi. Efek demam panggung, ilustrasi kecil terjadinya perasaan gugup sebelum tampil di hadapan orang banyak. Nanti kita cari nih, mana nih kata-kata yang mengilustrasikan sesuatu. Merasakan perasaan gugup saat akan tampil di hadapan banyak orang adalah hal yang wajar dirasakan.
Perasaan gugup inilah yang biasa juga dikenal dengan istilah demam panggung. Perasaan ini sering dialami oleh orang yang tidak atau belum terbiasa tampil di depan orang banyak. Rasa gugup ini bahkan bisa berkembang menjadi perasaan yang membuat semua yang disiapkan terasa salah dan justru membuat orang lain menertawakan kita. Oke, silakan dibaca. Bantu saya cari kalimat mana yang menyatakan ini ilustrasi. Sudah? Bantu saya temukan mana kalimat yang menyatakan bahwa teks ini bersifat ilustrasi. Sudah, Sir. Sudah? Di Bantu saya. paragraf kedua. Mana kalimatnya? Mulai saat demam itu, Sir. Mulai saat demam. Ya, fenomena demam panggung ini. Yang mana nih? Yang saat Paragraf demam 1, 2, panggung. 3, 4. Kalimat keduanya, Sir. Oke, kalimat kedua. Saat demam panggung. Nah, ya. Oke, ini satu. Dah. Saat demam panggung menguasai, maka umumnya akan ditandai dengan perubahan pada tubuh kita. Tubuh terasa lemas, muncul keringat dingin, jantung berdebar-debar, hingga wajah yang terlihat pucat. Itu tadi siapa yang jawab? Siapa tadi? Nadia. Oke. Nadia. Nadia. Lanjut, selain Nadia, mana lagi? Segala hal akan terlihat. Apa, nak? Segala akan terlihat salah. Oke, ini ya, segala hal, ini sangat mudah sekali. Di sini aja udah ditulisnya, ilustrasi tersederhananya, segala hal akan terlihat salah saat kita mengalami demam panggung itu, karena ketika kita demam panggung, kita tidak sedang dalam kondisi percaya diri. Paham nggak ini maksud dengan eksposisi bersifat ilustrasi? Paham? Sir. Dia menggambarkan sesuatu ya, nak. Mengilustrasikan sesuatu. Kira-kira coba kita lihat. Dari definisi tadi sesuai enggak? Menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari satu ide. Pas kan? Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Ini contoh teks eksposisi perbandingan yang berjudul Android versus iOS, mana yang terbaik? Silakan dibaca, nanti kita cari sama-sama mana kalimat yang menyatakan perbandingan di situ. Oke, sudah?
Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, mana kalimat yang menyatakan bahwa ini adalah teks yang eksposisi yang berjenis perbandingan? Mana? Paragraf ketiga sampai paragraf ke-6. 3, 4, 5. Oke, 3, 4, 5. Oke, yang 3 dulu. Yang mana? Seluruhnya ya. Mana kata kuncinya nih? Bisa lihat, sedangkan pengguna ponsel pintar bersistem operasi iOS. Ini ya. Pertama dijelaskan, relatif lebih diuntungkan, setelah itu sedangkan, ini dia kata kuncinya. Bisa dilihat? Bisa, Sir. Oke, selesai untuk di paragraf ketiga. Paragraf keempat. Perbedaan. Ini dia. Selanjutnya adalah dari aspek berbagi. Ini ya. Oke. Lihat yang kelima, sama itu juga perbedaan terakhir dari segi keamanan dan privasi. Dia membandingkan antara iOS dan Android. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Kalau nggak paham, tanya ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. Tentu sebuah teks memiliki ciri-ciri. Seperti apa ciri-ciri teks eksposisi? Mari kita lihat. Yang pertama, menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Teks pertama tadi menjelaskan tentang pohon pisang, Sir. Pohon pisang dan manfaatnya. Setelah itu teks kedua apa lagi tadi? Habis teks pohon pisang, apa lagi yang kita bahas? Tentang ilustrasi. Demam panggung ya. Demam panggung. Oke. Dan yang terakhir? Android versus Android iOS. versus iOS. Oke. Dua, mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. Di pohon pisang tadi apa? Pohon pisang memiliki flavonoid yang berguna sebagai anti kanker. Maka membungkus makanan dengan daun pisang itu sangat baik, bla 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 sekarang tadi dibilangnya. Oke, dah. Kalau untuk teks yang kedua yang bersifat mengajak, demam panggung tadi apa? Nih bisa kita lihat. Tarik napas, Sir. Oke, sebentar ya. Tertekan, nak. Ah, nih. Agar tidak mengalami fase ini, solusinya adalah, bisa dilihat? Nih. Bisa, Sir. Ah, ini dia yang bersifat mengajak. Setelah itu di teks ketiga, ini dia memperdebatkan mana yang terbaik antara Android dan iOS tentu tidak akan ada ujungnya. Pada dasarnya hal tersebut sangat relatif dan tergantung pada selera penggunanya sendiri. Jadi, mau menggunakan iOS atau Android tak jadi masalah. Oke? Daya terjawab ciri-ciri yang nomor 2, bersifat mengajak. Ada di 2 teks ini. Di 3 teks itu. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sudah jelas. Apa di teks pertama? Item apa? Yaitu pohon pisang. Tapi memang dia tidak menjelaskan kapan waktunya, tapi di antara apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana itu harus ada. Karena apa, nak? Itu yang disebut dengan teks informasi. Dia akan mengandung ini. 5W plus 1H. Ini juga disebut dengan jembatan keledai. Teknik kita belajar. Apabila kita ingin mempelajari sesuatu, gunakanlah ini. Misal, apa ya mau kita pelajari ya, bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Indonesia, kita keluar dari situ dulu. Biologi misalnya tentang ekosistem, maka gunakanlah pertanyaan ini untuk mengetahui informasi tentang pembelajaran ekosistem. Apa misalnya contoh ekosistem, siapa misalnya ekosistem ikan ataupun apa gitu. Kapan ini harus terjawab. Maka ini disebut dengan jembatan keledai. Keledai itu kan hewan yang bodoh, nak. Maka digunakan ini cara cepat dalam belajar. Saya sering gunakan ini. 5W plus 1H dalam belajar.
Oke, kita masuk. 4, berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Udah jelas tadi. 1, manfaat pohon pisang. Yang kedua, tentang demam panggung. Dan yang ketiga, Android versus iOS. Gaya penulisan bersifat informatif. Fakta digunakan sebagai alat kontribusi, bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Fakta dipakai agar informasi disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. 9, informasi disampaikan secara lugas. 10, tidak bersifat memihak pada siapapun. Ada di antara 3 tadi memihak. Yang terakhir lah, memperbandingkan. Itu yang lebih jelas ya. Ada di dalam teks itu yang dia memihak. Salah satu antara Android dengan iOS. Tidak, Sir. Tidak kan? Dia menjelaskan mana kelebihan dan mana kekurangan. Setelah itu di terakhir dia katakan apa? Jadi Android atau iOS tak masalah. Itu dikatakannya kan? Iya, Sir. Maka genaplah 10 ciri-ciri dari teks eksposisi, ada semua di dalam teks. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, Sir. Oke, paham ya? Kita lanjut. Paham. Oke, silahkan dibaca. Ini ada teks eksposisi. Nanti kita akan menjawab. Ada 2 item di sini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam teks ini? Dan yang kedua, argumen apa yang digunakan penulis untuk menguatkan pendapatnya? Silakan dibaca. Nanti kita akan jawab ini. Sudah? Sudah? Sudah, Sir. Oke. Masalah apa ini bahas dalam teks tersebut? Dalam teks ini? Ayo. Dampak sosial media, Sir. Sosial media, Sir. Oke, dampak sosial media ya. Mana yang menyatakan, mana kalimat yang menyatakan dampak sosial media itu? Mana dia di dalam teks ini? Di paragraf ketiga, Sir. Paragraf ketiga, yang mana? Kalimat nomor berapa? Kalimat kedua, Sir. Kalimat kedua, namun semakin banyak teman di dunia maya ini juga memperbesar kemungkinan tindakan cyberbullying. Oke, ada lagi? Pertama, Sir. Pertama, yang mana? Cara berkomunikasi serta membangun relasi, Sir. Oke, bermain sudah memang menjadi sebuah tren cara berkomunikasi serta membangun relasi yang terbilang menyenangkan. Apakah ini masalah? Atau keuntungan? Keuntungannya, Sir. Oke, keuntungan ya. Yang di sini masalah apa dibahas? Lihat. Ini dia di kalimat kedua. Akan tetapi, di balik kesenangan bermain sosial media ini juga terdapat ancaman yang bisa menyerang setiap saat dan menyerang siapapun. Apakah ini masalah? Masalah, Sir. Masalah karena ada Ancaman. ancaman. Oke ya. Mana lagi masalahnya? Kita lihat di paragraf kedua. Namun, pernahkah Anda berpikir jika terlalu banyak membagikan kehidupan di sosial media pun tidak baik untuk Anda?
Anda jadi tidak punya privasi karena setiap apa yang Anda lakukan akan diketahui orang lain. Inilah yang bisa mengganggu, bahkan fase tertentu bisa berbahaya. Jadi masalah di sini ada 3. Yang pertama, ancaman yang bisa menyerang setiap saat dan menyerang siapapun akibat sosial media. Yang kedua, masalahnya apa? Tidak punya privasi. Benar? Benar, Sir. Oke. Benar, Sir. Dan yang ketiga, cyberbullying. Oke? Berarti ada 3 masalah. Maka terjawablah pertanyaan pertama. Masalah apa yang dibahas dalam teks tersebut? Secara garis besar atau apa namanya nih ya, kita ambil dari semua kalimat-kalimat utama yang ada di paragraf ini secara keseluruhan, yaitu masalah apa dibahas, yaitu dampak negatif dari sosial media. Ada cyberbullying, pelanggaran privasi, dan ancaman. Oke, berarti intinya dampak negatif atau negatif dari sosial media. Argumen, mana sini yang argumen atau pendapat? Mana? Salah satunya ini ya, berbagi di sosial media pun bisa membuat Anda memiliki banyak teman, dalam hal ini followers atau pengikut. Namun, semakin banyak teman di dunia maya ini juga memperbesar kemungkinan tindakan cyberbullying. Yang mana dia? Kemungkinan. Lihat, ada kata kemungkinan. Apakah sesuatu hal yang masih berupa kemungkinan itu pasti terjadi? Tidak, Sir. Tidak ya? Sir. Paham nggak ini maksud dengan masalah dalam teks dan argumen-argumen yang ada? Paham, Sir. Paham ya? Nah, kalau memang tak paham, tanya aja, jangan malu-malu. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan permasalahan? Jadi permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam teks eksposisi itu. Apa yang menjadi topik atau pokok permasalahan? Apa tadi dalam teks tadi? Permasalahannya. Ayo. Teks yang kita bahas tadi apa permasalahannya? Dampak negatif. Dampak negatif sosial media, Sir. Oke, dampak negatif dari sosial media. Ya, seperti tadi katakan cyberbullying, dibilangnya. Setelah itu apa? Pelanggaran privasi. Setelah itu ancaman berbahaya. Dan banyak sebenarnya kalau dari teks itu ada 3 permasalahannya. Argumennya apa? Seperti tadi saya katakan ditulis di sini. Namun semakin banyak teman memperbesar kemungkinan tindakan cyberbullying. Setelah itu apa? Media sosial pun membuat Anda menikmati, dalam hal ini followers atau pengikut. Di sini ada media pun, berbagi di sosial media pun. Oke. Jadi argumen merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumen bisa berupa pernyataan umum atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelas argumen. Dia lihat kan nggak faktanya? Cyberbullying, public figure, benar nggak? Halo? Benar. Oke, Benar. sekarang saya tanya. Apakah cyberbullying yang ada di media sosial itu benar-benar terjadi? Benar, Sir. Benar, Sir. Ada yang punya pengalaman tentang bullying ini, dibully di media sosial atau di dunia maya? Bisa cerita dengan saya? Belum pernah, Sir. Belum pernah. Saya pernah. Saya pernah. Ketika saya memberikan pendapat sesuatu lah, biasanya itu kan kalau di Facebook kan ada kolom komentar. Saya tentang berita nih, entah itu berita online dari mungkin entah CNN ataupun Liputan 6, mungkin ada tentang sesuatu lah, ulah atau kebijakan pemerintah atau apa gitu. Kan banyak yang komentar.
Ketika disitulah terdapat ada yang pro dan kontra. Ketika kita menulis komentar, ketika yang tidak setuju, orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kita, itu kita akan habis itu dibantai, itu dibully. Gitu. Nah, dikatakan ketika dia sudah tidak mampu beradu argumen dengan kita berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka biasanya orang-orang itu akan menyerang langsung pada kehidupan pribadi. Dia cari informasi tentang kita, ada kejelekan, ya akan bongkar itu. Bukankah itu sering terjadi saat ini? Iya, Iya, Sar. Sar. Nah, jadi nak, media sosial ini ibarat pisau nak. Pisau yang sangat tajam. Kalau pisau di tangan koki, maka dia bisa menciptakan makanan-makanan yang lezat, estetika makanan yang indah dibuatnya. Bahkan dia bisa ukir buah-buahan, sayur-sayuran menjadi bentuk yang sangat indah dan menjadi makanan. Dia bisa buat makanan yang lezat dari pisau tadi. Kalau pisau di tangan pencuri, apa yang terjadi? Ayo, Pembunuhan. apa yang terjadi? Pembunuhan, Sar. Pembunuhan, perampokan. Tapi kalau pisau di tangan anak bayi, apa yang Melukai terjadi? diri sendiri. Melukai diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan media sosial tadi. Pisau tuh, yang saya jelaskan tadi, itulah media sosial. Koki, perampok, anak-anak, anak bayi tadi, itu adalah sifat dari manusianya tadi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi. Apabila teknologi itu di tangan yang tepat, digunakan secara positif, maka hasilnya positif. Tapi digunakan dengan negatif, maka hasilnya negatif. Ingat aja tuh, pisau di tangan koki, perampok, dan anak bayi. Maka anak-anak memahamilah. Paham nggak maksud saya tadi? Paham, Sar. Paham, Sar. Oke, dari pelajaran ini, pembahasan yang sudah kita bahas tadi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Sar. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ada beberapa soal. Jadi minggu depan ini kita soal aja, nak. Soal mengenai teks eksposisi. Silakan dibaca-baca lagi nanti. Nah, nanti kita akan baca ini pernyataannya apa, permasalahan argumentasi. Kita akan bongkar dari teks-teks yang akan saya sajikan, termasuk juga dengan soal-soal yang dalam bentuk objektif seperti ini akan kita bahas. Oke? Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Sar. Sama-sama, Nak.